ada pernah satu ya kan kayak dapat ke penumpang tengah malam begitu. Saya kira juga cewek iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kalsum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Peduli Duafa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Atas nama saya Herman dan nama saya Ruslan. Saya Rahmat Taufik. Saya Iksan Saputra. Nama saya Dandi. Saya driver ojol mobile dan saya driver sudah setahun lebih kayaknya sih, kurang 14. Dan saya seorang ayah dari 2 anak. Sebelum driver, pergi bantu mertua kalau sawah. Kenapa lebih pilih jadi driver? Kalau saya pikir untuk kebutuhan anak, susu, segala macam tiap hari gitu kebutuhan. Saya bekerja sebagai ojek online. Saya sudah 3 tahun di ojek online. Saya sudah menikah, anak 1. Terus pengalaman saya di ojek online sangat berbeda dengan yang tahun lalu selama pandemi ini. Penghasilan sangat kurang. Dari pagi sampai malam kadang 100 lebih didapat. Sebelum pandemi berapa biasa kita dapat? Kadang sampai 300 lebih. Awalnya saya tertarik sama ojol. Awalnya itu saya cuman joki pinjam akunnya teman. Saya pinjam selama 3 bulan. Kan awalnya di situ belum ada terbuka pendaftaran Gojek. Awalnya saya jalanin akun itu 3 bulan, wah pendapatannya lumayan ini sebelum adanya pandemi, sekitaran tahun 2018. Saya coba daftar online Gojek, akhirnya alhamdulillah pas ada penerimaan mitra driver Makassar. Saya akhirnya terpilih sebagai mitra Gojek, panggilan SMS. Makanya saya sudah bergabung di Gojek itu sekitar 2019. Pendapatan selama corona ini cukup menurun dan sebelum corona itu pendapatan saya biasanya dapat sampai 200 hingga 250, tapi semenjak corona ini ya cuma dapat 70 sampai ya 90 ribu per hari. Selama pandemi ini penghasilan saya jauh sangat berkurang. Biasanya saya dapat 125, sekarang biasanya saya dapat 30. Saat ini pendapatan paling kurang ya 5 orderan, karena semenjak ini kan masa-masa pandemi, terus ada PPKM. Biasanya sebelum corona orderan itu sehari-hari ya paling 20 sampai penghasilan per harinya itu sebelum corona 2,5. Tapi sekarang ini masa PPKM menurun pendapatannya 200.000. Waktu jam berapa ini? Saya mangkal di pelabuhan cari orderan tengah malam itu sekitar jam 2 malam. Pas itu bapak diantarnya di daerah kalau tidak salah daerah Antariksa apa itu, daerah di bawah di Panekan. Pas saya kasih turun itu bapaknya pas depan rumah, saya turun, pas turun itu bapaknya
balik kadang saya ditunggu 2 anjing yang baru melahirkan. Dan saya bilang cuma Allah yang bisa tahu segalanya. Itu saya pengalaman yang tidak bisa lupakan sampai sekarang. Banyak kan kayak susah proyek begitu, susah proyek, jadi mungkin siapa tahu bisa tambah-tambah penghasilan dengan jadi driver ojol. Ada salah satu cerita kisah dulu waktu pada saat pengantaran GrabFood, saya salah alamat, terus saya dikejar sama anjing. Tidak tahu karena itu lorongnya kan lorong seram, mungkin itu saja. Ada kemarin ini pengantaran barang, dia bilang makanan, kenapa daging 1 karung? Jadi saya kaget. Tapi kan daging dimakan, Ji. Enggak, itu maksudnya daging 1 karung. Jadi saya kagetnya, kok mau dia bilang makanan, kenapa daging 1 karung? Jadi terpaksa saya langsung antar sesuai dengan pesanan. Saya itu hari mengantar di jalan Kampung Ramah. Kampung Ramah saya mengantar makanan, saya dipalang sama anjing. Jadi saya tidak bisa lewat ini, jadi saya telepon customer, akhirnya dia yang keluar. Jadi kelar masalah. Cuma itu. Ada satu order yang food ya. Customernya mengatakan, Pak, makanannya buat Bapak aja dan keluarga di rumah. Itu ada tiga item loh yang dia berikan kepada keluarga saya. Itu total belanjanya berapa, Pak, itu hari? Total belanjanya itu sekitaran 69 lebih. Kejadiannya kapan? Kejadiannya itu pas bulan puasa, sahur. Itu hari bapaknya itu yang order, katakan itu buat bapak sahur di rumah bersama keluarga. Itu kita antar langsung ke rumahnya atau belum kita antar sudah? Itu pas saya mau pesan makanannya sudah ada chatnya masuk, belum, ini buat bapak aja karena titiknya saya acak gitu. Itu pengalaman yang paling mengesankan. Ada pernah satu ya Kak, saya dapat ke penumpang tengah malam begitu. Saya kira juga cewek iya. Cek bencong. Saya antar dia ke tempatnya tuh, ke lokasinya di Dr. Stomo itu. Saya antar ke situ, saya kira cewek. Dia suruh malu singgah dulu apa, beli minuman, beli merokok. Dalam minta nomor. Ya lama-lama disuruh kita tinggal. Saya kira apa tuh? Jadi ajak lagi masuk di kayak rumah-rumah begitu ya. Deh kacau itu ya. Pas kelihatan jasnya tuh cek bencong itu. Lari kayak itu langsung. Jam mikir bayar kita semua lari. Begitu kayaknya Kak. Donasinya pada indahnya sedekah dan kaum peduli duafa, dan saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Apa? Mantap. Duafa mantap.